Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuning. Saya dari Sekarmayang. Terus saya tinggal di satu kota dan satu tempat di satu komplek perumahan yang sama dengan Mbak Ima. Nah, dari ini diperkenalkan, ini adalah Ibu RT saya. Ibu RT yang super sibuk ya, Ibu RT yang super sibuk, yang bisnisnya juga alhamdulillah banyak banget ya, Mbak Nuning ya. Nanti bisa berbagi juga dengan kawan-kawan di sini. Mudah-mudahan ini antar kota, antar provinsi nanti semakin memperkaya silaturahmi. Kalau boleh tahu Sekarmayang usaha apa Mbak Nuning? Sekarmayang itu sudah lama sebetulnya. Awalnya tuh karena saya senang dengan handicraft, jadi dulu saya sempat membuka butik juga. Terus akhirnya sekarang saya lebih fokus ke tas kulit. Oke. Dan sekarang karena eranya itu back to nature, kemudian ada ada new living style gitu ya, yang kita semuanya ke nature. Jadi saya lebih fokus ke sekarang ecoprint, baik ecoprint di kain maupun ecoprint di kulit ya, di tas. Tapi lebih fokusnya ke kulit sih, ke kulit. Gitu ya. Nah, ini tadi ada Mbak Nuning dari Jogja. Kebetulan beliau tidak cuma bergerak di bidang fashion ya istilahnya, berarti itu juga craft. Ada bagian properti juga di craft. Nah, untuk kawan-kawan yang lain nih, monggo masih 12 orang yang bergabung sembari menunggu 39 yang kemarin berhasil di-invite secara khusus. Ada yang mau berbagi lagi? Mbak Reni Jogja atau Mbak Yanti, ini rata-rata di sini para UMKM ya Mbak Nuning ya. Jadi ini adalah UMKM yang tergabung di DEA, yaitu dari Kominfo kemarin. Kemudian saya punya ide nih gitu, kenapa nggak kita kumpulkan antar kota antar provinsi, dari Cepu, dari Blora, dari Tegal, dari Semarang, Solo, Denpasar, kemudian Jogja, terus masih juga Solo itu kan deket ya, supaya kita bisa membangun kolaborasi entah dalam bentuk apa. Misalnya Mbak Nuning fashion, kemudian ada tempat lain yang kok tertarik ya, gimana kalau saya pasarkan di kota ini, seperti itu. Atau bergerak di bidang properti, misalkan ada Mbak Yanti, kemudian ada Mbak Nuning, ada tamu nih dari sini pengen ke Jogja, oh ya siap nih propertinya, jadi kita berkolaborasi bersama-sama lah di sini. Karena UMKM itu kan tumbuh dan berkembang kalau ada kolaborasi ya, benar begitu ya Mbak Nuning ya? Ya, betul banget itu Mbak. Betul, saya merasakan sekali kalau kenapa saya suka dengan craft dan UMKM, karena memang kita bisa kerja bareng, maju bareng gitu Mbak Ima. Ada kebersamaan di situ. Betul. Jadi kita tuh merasakan bareng-bareng ya. Misalnya kayak kemarin corona itu kalau sendirian pasti drop gitu istilahnya. Tapi karena koncone oke, jadi merasa percaya dirinya tuh lebih tinggi. Oh ternyata semua ngerasa kayak gitu daripada sendirian. Iya, betul. Dan saya terima kasih sekali nih Mbak Ima di invite di grup ini. Ada Zoom belajar pada pagi hari ini, karena saya tuh sebetulnya sudah lama kepengen belajar, tapi kadang saya tuh merasa nggak pede gitu loh, karena sudah tua dan rada gaptek, jadi bukan rada gitu loh Mbak Nuning tuh ini merendah ya, jadi low profile beliau. Padahal beliau itu sebagai ketua RT itu membuat RT-nya itu bagaimana caranya bisa cepat tanggap, kemudian semua orang yang di rumah itu bisa menghasilkan sesuatu, jadi memanfaatkan kegiatan di rumah supaya bisa semua menjadi pengusaha gitu kan, entrepreneur. Nah, terima kasih banyak Mbak Nuning. Ini mungkin hari Minggu ya, jadi teman-teman juga belum masuk semua, kita tunggu aja. Sebagai UMKM itu, sebagai pembisnis, sebagai entrepreneur, yang pertama adalah orang itu harus tepat waktu. Jadi yang harus dihargai adalah waktu. Nanti kita lihat siapa yang masih mau bergabung, masih nambah satu, nggak apa-apa lah. Jadi sekarang saya buka saja.
Nah, Nah. halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih semuanya yang sudah diundang masuk. Saya mohon sekarang untuk semuanya meng-unmute. Nanti kita akan ada sesi mem-mute semuanya. Nanti akan ada sesi di mana saya akan meminta teman-teman untuk meng-unmute supaya kita bisa berinteraksi ya teman-teman. Setidaknya ini tidak banyak yang saya undang karena sebetulnya kelas berbagi belajar dan berbagi ini adalah kelas yang saya dedikasikan karena besok pagi saya sudah berusia 39 tahun. Jadi ini adalah kelas berbagi saya supaya setiap hari saya tuh produktif, bermanfaat. Bagaimana saya bisa berbagi apa yang saya punya, bagaimana saya bisa punya sahabat yang sama-sama merasakan jadi UMKM, ya insya Allah KBB ini nanti akan menjadi nambah orang di sini kita bisa belajar dan tentunya bisa berkolaborasi. Terima kasih sudah hadir. Saya sekarang ini pagi-pagi tadi sudah sarapan apa belum? Sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Terima kasih Nomor banyak. 1, Mbak. Wah, mantap lah. Jadi sekarang saya izin untuk share screen. Kita buka dengan bismillah, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Apakah materinya sudah bisa dilihat? Ya, udah. Udah bisa. Terima kasih banyak. Jadi nanti kita berinteraksinya bisa teman-teman meng-unmute atau nulis di chat ya. Silahkan senyamannya seperti apa. Mau off cam disambi apa-apa juga silahkan. Bagi yang sedang sakit mudah-mudahan bisa lekas sembuh. Dalam artian bisa mendengar suara kita, ngobrol, kita punya semangat lagi, insya Allah itu bisa bikin badan jadi lebih sehat gitu. Nah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar promosi melalui media sosial. Kelas berbagi belajar ini saya memang terbatas karena saya pengennya hanya orang yang mau belajar saja, yang ayo deh kita gandengan tangan. Karena orang ngajak gandengan tangan itu nggak serta-merta semua digandeng gitu. Nanti akan protol di tengah jalan. Tapi kalau kita sedikit bikin lingkaran kecil, lingkaran besar, insya Allah dia akan lebih kuat gandengannya. Nah, saya adalah seorang praktisi. Dulu saya seorang akademisi. Dari tahun 2005 sampai 2010 saya seorang dosen di FMIPA Matematika UGM. Sejak itu saya sebagai seorang konten kreator, saya punya blog dan saya punya YouTube. Di situ saya sebagai influencer. Kalau teman-teman ingin tahu apa sih kerjaannya blogger, YouTuber gitu kan. Kemudian uang dapatnya dari situ, dari blog, dari YouTube. Saya mendedikasikan diri sebagai working at home. Di sanalah saya mulai punya SRC Purnama Jaya di tahun 2010 sampai sekarang. Saya hobi offline, saya tuh hobi jualan. Kalau ditanya hobinya apa Mbak? Bakulan gitu. Kenapa mesti malu? Orang kita bakulan itu salah satu dari yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian saya punya bisnis online yang pertama adalah minuman timunku. Tahun 2018 ya waktu itu. Kemudian pandemi, minuman timunkunya selesai gitu. 2019 saya belajar dari Zaidul Akbar. Saya mengkonsumsi madu. Saya jadikan bisnis tuh di sana. Ada cemilan hikari. Produk utamanya adalah madu. Kemudian pandemi. Pandemi itu kita jual makanan, jual minuman, itu kolaps ya. Itu mau tidak mau saya harus mengakui kalau itu kolaps. Walaupun masih menerima pesanan tapi tidak dalam jumlah yang seperti saat dijual di online, di Gojek atau di GrabFood gitu kan. Nah, saya punya Daster by Manda. Inilah kenapa saya ingin berbagi pada hari ini. Nah, ini biar kenal nih. Kelas KBB ini adalah kelas dari banyak kota, jadi kayak bis itu akap ya, antar kota, antar provinsi. Dari Jogja, dari Solo, dari Tegal, Cepu, Blora, Semarang, Makassar, Surabaya, Magelang, Tegal, Bengkulu, Bandung, dan Denpasar. Harapannya apa? Ini adalah kelasnya dari Pak Elton ya, beberapa. Jadi Pak Elton itu adalah suami saya. Beliau adalah seorang dosen di UGM, di Sekolah Vokasi, Departemen Ekonomi, Bisnis, dan Ekonomika dan Bisnis.
kemudian diminta Kominfo kemarin menjadi pengajar, menjadi trainer di DEA. Lalu dari situ saya mikir gitu, kenapa UMKM yang banyak kotanya ini tidak kita kolaborasi? Minimal saling kenal dulu, saling belajar dulu, kemudian kolaborasi, lalu praktek bersama. Jadi seakan-akan kan kita tuh UMKM, pengusaha itu kan nggak tahu ya. Kita jalan jauh tuh ujungnya tuh ya pengennya sukses, pengennya punya passive income, pengennya punya pensiun yang matang, pengennya ya laris manis dagangannya. Tapi kalau kita sendirian, itu bakalan kayak jauh banget gitu. Wah, mana yang tak tuju tuh apa ya? Setiap ada geronjalan kok sendirian, nggak ada teman untuk pegangan, nggak ada teman untuk rangkulan, nggak ada teman, itu kan nggak enak ya teman-teman ya. Nah, dari situ saya pengen teman-teman di sini itu nanti bergabung bersama-sama untuk gandengan supaya tidak terasa jauh perjalanannya sebagai seorang entrepreneur, dan juga kita mendukung UMKM bangkit dan UMKM naik kelas. Siapa tahu bisa jadi eksportir ya. Nah, kemudian ini yang akan mendasari 1,5 jam sampai 2 jam ke depan. Pandemi. Coba sekarang di-unmute biar nggak ngantuk, biar sarapannya tadi pagi itu juga mempunyai efek yang ada suaranya bisa dipakai gitu kan. Apa yang terlintas ketika saya menyebut corona? Ayo mulai di-unmute. Jadi saya tahu kira-kira teman-teman itu apa ya pikirannya corona gitu. Vaksin misalnya boleh. Virus. Banyak yang sakit. Banyak yang sakit. Halo Mbak Yanti, halo Mbak Nuning. Ini sahabat-sahabat saya semuanya. Jadi banyak yang sakit vaksin. Mbak Stianingsih sudah meng-unmute, suaranya belum keluar. Iya, kok belum bisa ya Bu? Nah, sekarang udah bisa. Apa kalau saya sebut corona gitu? Yang terpikir apa nih? Yang terpikir batuk, pilek, itu corona katanya. Berarti yang hadir di sini benar-benar seorang ibu-ibu ya. Karena apa? Saya mengundangnya UMKM. Yang kepikiran apa? Batuk, pilek, virus, banyak yang sakit, nggak apa-apa. Itu memang ibu-ibu tuh normal. Pikirannya adalah sehat, bahagia, makan tercukupi, me time gitu kan, masak. Ternyata pandemi itu ekonomi tiarap banyak banget ya. Efeknya ada di lockdown, ada di belanja online, ada di jaga jarak, ada di GoFood, ada di PSBB, ada di sekolah online, Zoom, webinar, Google Meet. Nah, ternyata itu mengubah pola di masyarakat. Yang tadinya kita arisan ketemu setiap bulan, itu yang paling saya rasakan, nyanyi himne PKK gitu kan, Mars PKK, itu 2 tahun bisa nggak nyanyi loh teman-teman. Jadi saya nyebutnya teman-teman biar satu umuran gitu. Ternyata itu pengaruh banget gitu kan. Ada rasa rindu di sana. Nah, karena perubahan pola dalam masyarakat, corona ternyata mengajarkan hal baru. Perubahan dan pembiasaan. Kita tuh dirubah loh sama corona. Biasanya ketemu sekarang via handphone. Biasanya ngasih uang dalam bentuk uang gitu kan, sekarang ditransfer. Biasanya teman-teman datang ke pelatihan, ada snack, ada minuman, ketemu pembicaranya, sekarang via online. Teknologi yang selama ini bisa memudahkan, ternyata apa? Baru dipaksa belajar setelah corona melanda. Pembiasaan yang terhubung secara virtual baru dipaksa setelah corona datang. Ya, baik apa buruk? Ada baik, ada buruknya. Buruknya ya seperti yang kita tahu, semuanya kolaps. Baiknya, mudah-mudahan setelah corona teratasi, kita jadi lebih maju. Kita pakai teori ayunan aja deh. Ayunan tuh sebelum bergerak lebih cepat, kita harus apa? Kita malah mendorongnya ke belakang supaya dia bisa melesat lebih tinggi. Mudah-mudahan corona mengajarkan hal baik pada kita. Dari offline menuju ke online. Ketemunya di mana? Offline tuh saya di rumah, Mbak. Gimana saya bisa ketemu sama pembeli saya? Bagaimana saya bisa ketemu sama supplier saya? Bagaimana saya ketemu sama nggak bisa, Mbak. Biasanya offline. Tenang. Kita tuh punya 2 alat yang disediakan. Yang pertama adalah social media. Yang kedua adalah marketplace. Yang pertama sosial media, yang kedua adalah marketplace. Ini pelajaran yang harus kita kenal untuk bisa jadi UMKM
naik kelas. Apa sih Mbak yang mau diceritain gitu kan? Indonesia tuh jumlah populasinya berapa sekarang? 275 kurang lebihnya juta. Kemudian yang main Instagram berapa? 85 juta. Jadi teman-teman, kurang lebihnya adalah 85/250 itu sudah bermain sosial media. Karena Instagram adalah sosial media. Pengen kenalan, sosial media tuh apa wae Mbak Ima gitu kan. Yang pertama adalah YouTube. Kenapa YouTube? Karena di YouTube itu orang bisa belajar, orang bisa belanja, orang bisa tahu hal baru, orang bisa itu makanan enak apa enggak, lihat aja review gitu. Itu alat berguna apa enggak, lihat aja review. Aku udah beli alatnya nggak bisa makainya, udah nggak perlu dia ke toko untuk nanyain, Mbak ini alatnya gimana ya? Kita udah carinya kemana? YouTube. Cara memutar blender merek X misalnya. Itu udah langsung nanyanya ke YouTube gitu. Kemudian kita punya kerusakan, misalkan saya remote ya, remote-nya nggak bisa keluar di halaman depannya itu apa gitu. Kalau IndiHome kan biasanya begitu. Apa yang saya lakukan? Telepon 147 ke Telkom, nggak mungkin, lebih lama. Saya cari ke YouTube. Remote bermasalah, keluar apa yang muncul di layar. Selesai, tersolusi. Yang kedua adalah WhatsApp. Ini memungkinkan kita terhubung sebagai pembeli, iya, sebagai penjual, iya, sebagai influencer seperti saya, iya, sebagai konten kreator, iya, WhatsApp. Yang ketiga adalah Instagram, yang keempat adalah Facebook, yang kelima adalah Twitter, sebetulnya yang keenam adalah TikTok itu. Karena kalau Facebook Messenger, Line, LinkedIn itu kan menyesuaikan segmen usia. Tapi TikTok itu sekarang jadi sosial media yang harus juga teman-teman pelajari. Kalau saya tanya, alasannya menggunakan sosial media apa? Pamer, Mbak. Wah, lah janganlah ya. Boleh kalau pamer yang sekiranya menghasilkan untuk kita. Jangan pamer untuk membuat orang lain makin nggak suka sama kita. Nah, itu adalah semacam kode etik ya. Kalau saya bilang kode etik karena ilmu saya jadi macam-macam ya, konten kreator iya, ya influencer iya, dipercaya brand iya, sebagai UMKM juga saya iya. Jadi saya berbaginya tuh selalu seperti ini. Kalau teman-teman mau pamer, pamerkan yang teman-teman punya yang mendatangkan hasil untuk teman-teman. Saya pamer pasti apa? Makan di mana? Yang tak link YouTube saya. Jadi menguntungkan buat saya, teman-teman lihat review saya, lihat link YouTube saya. Saya pamer lagi beli sesuatu misalnya. Beli sesuatu itu pasti saya kasih link, beli di mana atau apa. Ya karena saya di sana sebagai affiliate. Entah itu Tokopedia affiliate, Shopee affiliate, itu juga bagian dari pekerjaan. Kemudian saya pergi kemana, saya tunjukkan bagian yang, wah, bikin orang pengen ke sana. Apa? Link Instagram saya yang keluar biasanya. Silahkan lihat ke sini ya, kalau mau tonton di sini ya. Gitu. Saya pakai daster, saya pamer. Kenapa? Karena yang mau saya jual adalah daster cantik manda saya. Jadi teman-teman, kata kuncinya untuk menggunakan sosial media adalah pamerlah yang mendatangkan hasil untuk teman-teman. Teman-teman mau pamer yang baik juga nanti bakal kayak dolan-dolan wae seperti itu. Teman-teman mau pamer jualannya kayak opo-opo didol. Bagi yang di Denpasar itu apa-apa semua dijual. Ya apa efeknya ke kita? Semuanya nggak bisa kita kontrol. Namanya komentar itu nggak bisa dikontrol gitu. Jadi ya udah sama-sama nggak bisa dikontrol ya kita harus yang mengkontrol diri kita sendiri. Jadi controlling ourselves first. Jadi kita yang ya udah aku sekarang tuh mau share yang mendatangkan hasil buatku. Nih produk terbaruku. Ini link YouTube-ku, ini link Instagram-ku. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri alasannya orang bermedia sosial apa. Kalau buat UMKM, media sosialnya harus bisa dipakai sebagai media promosi. Nah, itu tips saya yang kedua ketika teman-teman memandang sebuah media sosial. Manfaat dari media sosial untuk memulai bisnis. Karena pada pagi hari ini sudah saya record juga, itu kita mau belajar tentang manfaat dari sosial media. Saya lanjutkan, mengenal biar sayang. Ini adalah Twitter.
Twitter itu biasa dipakai orang untuk komplain. Saya komplain ke kayak kemarin Living Bank Mandiri error ya. Jadi itu kita komplainnya di Twitter. Karena akan di-up oleh banyak teman di seluruh dunia. Kemudian kemarin perang dari Ukraina dan Rusia itu juga beritanya update di Twitter. Kemudian gempa juga di Twitter. Jadi teman-teman, Twitter itu adalah sarana untuk yang cepat-cepat gitu. Itu pasti orang nyarinya ke Twitter. Kalau untuk jualan gimana? Ya kita nge-share aja. Kita tuh nggak usah mikir gini deh, Mbak, dari sekian sosial media mana nih yang paling harus saya pelajari? Nggak usah kayak gitu, teman-teman. Bikin satu, pasang di WA status, otomatis kepasang di Facebook, otomatis kepasang di Instagram, otomatis kepasang di Twitter, otomatis juga di TikTok, bisa jadi Instagram Reel. Udah bikin aja satu, tapi saluran disebarnya itu ke banyak media sosial kita. Ini adalah Facebook. Nah, teman-teman pasti tahu kemarin alhamdulillah saya habis syuting nih sama Plat AB. Kalau di Jogja, nanti teman-teman yang di Jogja pasti saya info nanti kapan ada kelas lagi, ada kesempatan lagi untuk teman-teman bisa ikutan syuting memperkenalkan produknya. Kemudian ini Instagram. Saya selalu menanyakan teman-teman sudah punya Instagram apa belum? Kalau teman-teman nggak punya Instagram, ya berarti nggak ada lagi saluran untuk teman-teman menceritakan produknya apa. Karena offline itu kalau kita di dalam rumah, ibaratnya saya nyimpen sesuatu lah ya, ini misalnya. Ini saya simpen di dalam rumah produk saya. Saya cuma berharap orang itu mudah-mudahan ada yang order, berdoa setiap hari, mudah-mudahan barang saya ini laku gitu. Tapi saya nggak pernah nih ngeluarin si barang saya ini gitu. Kira-kira barang ini laku apa enggak? Nggak laku. Karena nggak ada yang lihat gitu. Kita pun kalau offline di dalam rumah nggak mungkin barangnya ini kita diem aja. Pasti ada, Mbak, aku di rumah tuh punya barang itu. Mau nggak? Nah, seperti itu. Kemudian YouTube. Ini juga sosial media. Ini bagus banget untuk teman-teman yang menjual kayak tas ekoprint. Misalkan seperti tadi Mbak Nuning ya. Orang itu hanya kadang pengen tahu bentuknya, besarnya, dari bahannya. Kalau dipakai itu pantas-pantasnya pakai tas baju apa. Itu di YouTube. Jadi model diri sendirilah gitu kan. Kalau nggak punya orang lain atau nggak ada pembeli yang mau bikin testimoni, ya kita sendiri gitu. Karena kita kan produknya yang kita yang pegang. Kemudian kalau misalkan orang bergerak di bidang properti, ya kita bikin YouTube aja khusus properti, mengunjungi rumah mana yang misalnya mau dijual, tanah mana, kita bikin kolase, kita tambahi info di dalamnya, pastinya kita tambahi kemana WA-nya ketika ingin menghubungi. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian TikTok. TikTok ini bikin di TikTok itu otomatis bisa jadi Instagram Reels, bisa jadi Instagram Story, bisa jadi WA Story yang ada musiknya dan bagus-bagus. Itu nggak susah. Kelas KBB insya Allah nanti tak ajari bikin video yang lucu-lucu lah, yang ada musiknya, yang bagus, yang bisa untuk sarana promosi, insya Allah ya. 15 orang ini kita bikin kelas, udah insya Allah jadilah nanti. Moral cerita di atas. Jadi saya tadi nge-share Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, apa? Pertama, kita pemilik bisnisnya. Kita semua nih. Yang kedua, kita yang kenal produk kita. Orang membeli misalnya, saya beli minuman gitu. Cuman saat saya nyicipin aja, saya taunya. Tapi kandungannya saya nggak tahu, kemudian yang penting minum gitu aja. Oh ini seger, ternyata di dalamnya bisa menyehatkan, ada kandungan herbalnya. Jadi seperti itu yang tahu siapa? Ya kita, pemilik bisnis. Kemudian kita yang bisa bercerita kelebihannya. Kalau orang lain tuh ngeliatnya cuman, ih aku beli tas karena lucu. Dah, cuma tahu lucu aja. Tapi kalau saya yang bikin tas itu, saya pasti tahu. Di dalam tas itu pasti ada banyak UMKM di bawahnya atau pekerja di bawahnya yang punya hobi membuat tas itu. Proses bikin tasnya itu bagusnya seperti ini. Jadi ada proses behind the product itu jadi. Nah, itu yang saya bilang hanya kita pemilik bisnis yang tahu. Makanya nggak usah ngerepotin orang lain, bikin coba sendiri yang ala kita. Kita yang tahu kenapa harus membeli produk itu.
Oleh karenanya, kitalah yang harus membuat kontennya. Kita yang jadi artisnya, kita yang siap belajar editingnya. Jangan tergantung orang lain untuk mempromosikan produk kita. Itulah sebetulnya yang nantinya itu dikenal sebagai personal branding. Oh, siapa sih Mbak Ima? Dasar cantik Manda. Siapa sih Ima? Oh, itu minuman timunku. Itu harus melekat. Jadi ya sering dipamerin, sering diinfokan, sering karena itu yang membuka jalan rezeki kita. Mengenal media sosial dan tentukan yang nyaman untuk dikelola sebagai sarana promosi bisnis. Untuk yang pertama kali baru mengenal sosial media, itu harus milih dulu. Aku mau coba deh Instagram Mbak Ima. Aku mau coba deh Facebook Mbak Ima. Kenapa? Ya karena harus mencoba dulu gitu kan untuk bisa memulai untuk menggunakan media sosial. Sekarang saya mau tanya ke 16 orang partisipan, apa kendalanya saat bermedia sosial? Boleh di kolom chat. Sebetulnya kita harus kenali dulu kendalanya apa. Nggak punya sosial media, nggak ada orang yang bisa ngeditin, baru mulai usahanya, atau apa? Kendalanya apa? Tolong disampaikan. Bisa di kolom chat, bisa juga meng-unmute apa kendalanya saat bermedia sosial. Ada yang mau berinteraksi? Oke, di kolom chat. Masih bingung bikin kontennya, baik. Tidak konsisten bikin kontennya, bingung membuat konten yang menarik. Oke. Followernya dikit, ampun Mbak Siti Umayyah. Nanti deh kita nambah-nambah dari sini belajar bareng-bareng ya. Gimana cara meningkatkan follower, bener banget. Sama Mbak nggak tahu bikin konten apa, siap-siap insya Allah. Kita ayo ulik jawabannya di sini. Pemalu, nggak mungkin kalau pemalu. Kalau pemalu nggak mungkin jadi pengusaha, nggak mungkin jadi UMKM. Berani punya brand sesuatu produk itu nggak pemalu. Takut dikira sombong, Masya Allah. Ya bener juga, makanya saya bilang. Kita tuh ya mau di sosial media mau dibilang sombong sama nggak sombong, orang tuh udah pasti punya pikiran sendiri tentang kita. Rugi kalau orang kita udah dibilang sombong kita nggak pamer gitu. Jadi sekalian dibilang sombong, ayo pamer. Nah jadi siapa yang ngajarin kayak gitu kan, bilang aja Mbak Ima gitu. Karena saya udah ngalami jadi konten kreator, influencer, ya gimana ya, Mbak Ima kan bilang kayak gitu karena dibayar gitu kan. Ya iya emang saya dibayar karena sudah dipikir saya dibayar, makanya saya harus menghasilkan sesuatu yang baik supaya brand yang bayar saya itu seneng gitu. Nggak usah peduliin orang yang nggak bayari kita. Itu loh. Harus bisa berpikir kayak gitu. Nah, berikutnya sekarang. Kita berperan sebagai apa? Itu yang susah ya. Belum pede Mbak, boleh. Saya kesulitan membagi waktu, benar. Itu ya Mbak Fitria, itu tuh benar banget. Jadi orang kalau ditanya, Mbak Ima, ini saya cerita ke saya karena saya yang ngalami ya. Nanti teman-teman akan ada waktunya sharing juga, teman-teman bikin kayak gini, teman-teman cerita juga. Kalau saya ditanya, Mbak Ima di rumah nganggur ngapain? Tidur, itu udah orang mesti mikirnya. Nggak pernah keluar rumah tuh tidur gitu. Padahal, kalau mau jadi artis, yaitu kita nge-review produk kita ngupload, kita nge-share, kita bikin caption, kita itu tuh 24 jam nggak cukup loh. Saya update YouTube tuh pasti jam 1 pagi. Ya karena saya memang anak kalong dari SMA, saya memang terbiasa kerja itu after jam 7 malam. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Ayo jabanin gitu. Yang penting kita tuh udah menunjukkan effort gitu di mata Tuhan. Biar Tuhan itu ngasih kita keajaiban. Tiba-tiba follower kita banyak. Tiba-tiba dagangan kita tuh laris. Tiba-tiba kita punya branding yang melekat dengan diri kita. Karena kan Tuhan nggak tidur nih. Jadi malam pun Allah masih bisa lihat gitu. Lagi ngapain sih itu Mbak Fitria? Lagi ngapain tuh Mbak Nuning? Lagi ngapain tuh Mbak Yanti? Lagi ngapain tuh Mbak Francisca gitu? Lagi ngapain tuh Ima gitu? Kita tunjukin aja hasil effort yang besar, yang bagus supaya Tuhan yang berbaik hati sama kita. Allah yang berbaik hati sama kita. Nggak usah kita mikir orang lain lah. Nggak usah mikir yang dibilang sombong apa-apa ya. Kalau kamu mau, ayo lakukan hal yang sama kayak aku gitu. Kita berperan sebagai apa? Yang pertama sebagai pembeli online. Siapa di sini yang penjual tapi juga pembeli? Semua lah, apalagi ibu-ibu kan. Yang pertama adalah pembeli online.
yang kedua adalah penjual online, yang ketiga adalah pemasar online, yang keempat adalah seorang influencer. Teman-teman, kerjaan kita banyak ya. Jadi UMKM, jadi pelaku usaha itu kerjaannya banyak gitu kan. Ya kita membeli, ya kita menjual, ya kita jadi pemasar, ya kita jadi influencer untuk produk kita sendiri. Camkan itu ya teman-teman. Jadi UMKM itu kerjanya nggak cuma produksi, tapi juga ada promosi. Sebagai pembeli yang suka komplain siapa? Saya. Kenapa? Saya tuh kalau komplain itu mesti ngasih solusi. Mbak, aku nggak suka produkmu yang ini karena baru 2 jam udah tengik. Mbak, barangmu ini kemahalan. Kamu harus bisa ngitung nih sebetulnya untungnya sebanyak apa. Karena kalau kita ngejual barang kemahalan sekali laku, besoknya lagi nggak ada penjualan, ya sama aja gitu. Jadi sebagai pembeli tuh kita harus bisa komplain. Komplain yang apa, Mbak? 1, barang yang berkualitas. 2, harga yang terjangkau. 3, potongan harga yang masuk akal. 4, kita senang banget nih free ongkir. 5, kita suka bonus 1, gratis 1. Jadi jangan pernah bilang harganya lagi harga termurah, pokoknya jangan pernah kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di TikTok itu ilmu strategi promosinya banyak banget. Kita jangan yang kayak ngemurah-murahin barang kita gitu. Tapi kita harus belajar ngomong buy one get one gitu, artinya lagi diskon 50% gitu. Kemudian pesan antar di hari yang sama gitu. Terus fast respon, barang rusak diganti, nggak mau ada cacat barang, itu kita tempatkan diri sebagai pembeli. Nah, kalau sudah berhasil menempatkan sebagai pembeli, barulah kita jadi penjual. Jadi penjual itu apa? Jadi penjual itu yang bisa memenuhi kemauan pembeli. 1, informatif. Jangan saya tanya ke Mbak Yanti harga berapa, dijawabnya seminggu kemudian. Saya nanya sama Mbak Nuning komunikatif. Mbak Nuning, ini aku mau tanya, tasnya ini gimana? Jawabannya nggak ada. Nggak bisa cerita produknya, bahannya nggak tahu, itu berarti nggak komunikatif. Kemudian responsif. Nah, responsif itu adalah bagaimana kita merespon dari sosial medianya, dari komen-komennya, kerjaannya banyak loh. Makanya kadang-kadang orang yang nggak punya waktu untuk ngurusi itu pasti akan mendeliver ke orang lain. Namanya ada tim promosi. Tapi yakin ada tim promosi itu ada cost-nya loh nanti dan tentunya tidak murah. Kemudian solutif. Kita tuh yang bisa mensolusi, misal, Mbak, aku kemarin beli dastermu kok luntur ya? Daster yang mana ya? Oh, oke, daster yang mana ditanya dulu. Itu bagian saya informatif misalnya. Daster Cantik Manda tidak luntur. Tapi saya sudah menginformasikan, tolong dicuci dasternya tidak menggunakan mesin cuci. Cucilah dengan tangan. Itu saya menginformasi ketika saya jual produk. Komunikatif. Ada yang langsung tanya, Mbak, dasternya kok luntur ya? Kemudian responsif, kita merespon. Oh ya, luntur yang apa ya Mbak yang dibeli? Solutif. Oh yang itu, iya Mbak, nyucinya langsung pakai sabun ya? Itu harusnya direndam dulu, terus dikeringkan. Emang kalau pertama kali kan batiknya mesti luntur Mbak, ada sisa-sisa warnanya. Profesional. 1 orang komplain jangan langsung diblok. Adaptif, kita harus yang menyesuaikan. Oh, berarti untuk produkku yang itu hati-hati banget nih. Aku harus mengingatkan, jangan lupa direndam dulu, baru dicuci bareng sama yang lain. Itu loh sebagai penjual. Ini tolong di screenshot ya. Jadi informatif, komunikatif, responsif, solutif, profesional, adaptif. Kita tuh jangan baper. Ketika jadi penjual dikomplain nggak suka. Ketika jadi penjual dibilang produknya jelek nggak suka. Lah ya gimana? Padahal komplain itu adalah bagian dari kita maju. Membantu promosi produk melalui media sosial. Ini adalah produk saya yang pertama, cemilan hikari, madu randu, sekarang ada madu hitam, minuman timunku, dan ada daster Cantik Manda, tapi belum saya masukkan. Nah, sebentar, tadi sampai mana ya? Oke, sampai sini ya. Nah, minuman timunku, ini saya pasarkan secara GoFood di sini, dan juga saya diundang ke Kresna TV untuk masarkan. Saya tetap ada biaya marketing di situ karena tidak mungkin kalau tidak ada biaya
promosi. Nah, ini adalah 4 langkah mudah memulai bisnis online. Yang pertama adalah segera mulai. Yang kedua adalah upload produk lengkap dengan deskripsi. Nanti kita akan belajar bagaimana menulis konten. Ketiga, lakukan pemasaran secara online. Yang keempat adalah konsisteni. Teman-teman tuh tadi dari chat itu aku udah bisa langsung membaca loh. Ya, teman-teman udah tahu nih bahwa teman-teman nggak konsisten, teman-teman nggak punya waktu, teman-teman bingung kontennya apa, teman-teman masih mikirin yang di luar produk teman-teman. Jadi itu nggak ada masalah sebetulnya, teman-teman hanya cukup apa? Mencoba. Dah, itu ya. Kemudian berikutnya, kenapa sih Mbak Ima kok bisa cerita punya kelas berbagi, punya kelas TGIF, punya kelas di dinas gitu. Kok Mbak Ima senang berbagi, kenapa? Ya karena saya ngalami bisnis offline yang sekarang saya punya SRC Purnama Jaya dari 2010 hingga saya bergerak ke bisnis online. Jadi karena ya itu tadilah udah jatuh bangun, saya butuh teman untuk rangkulan, saya butuh teman untuk gandengan untuk mencapai tujuan saya bisa bertahan di bidang UMKM ini gitu kan. Butuh teman-teman sharing juga, saya belajar dari pengalaman teman-teman. That's why gitu, saya tuh senang punya kelas-kelas berbagi supaya apa? Supaya nggak sendirian. Nah, dari perjalanan itu saya bisa cerita nih. Orang kalau mau bisnis online tuh apa sih yang pertama? Harus yang teman-teman merasa suka dulu. Jangan jual barang yang teman-teman tuh nggak suka. Saya waktu milih produk online terbaru ini, Daster ini, saya cuman dibilang sama Pak Elton waktu itu, saya tuh senang promosi, senang jualan, tapi jelek dibikin laporan keuangan. Jadi Pak Elton itu bulan November bilang ke saya bahwa ini aku sudah mementori teman-teman UMKM gitu kan. Untuk istriku sendiri kapan mau tak mentori? Nah, itu kan langsung jelek gitu ya. Jadi saya ditantang sama orang yang serumah sama saya harus bersifat profesional gitu. Ya oke-oke aja sih gitu. Saya mau belajar gitu. Nah, keuangan tuh saya paling repot lah. Saya mikirnya ya yang penting cukup aja duitnya, nggak tahu kemana gitu. Jadi kayak orang gini nyanyi barang habis duitnya habis. Nah itu hati-hati ya teman-teman, itu berarti ada yang salah dari laporan keuangannya, dan saya pun sedang belajar. Oke, ditantang sama Pak Elton waktu itu dan saya bilang aku mau jualan apa ya online gitu. Tahu nggak yang dipantikkan ke saya itu hanya pertanyaan gini, lah coba deh sekarang Manda, jadi kok manggil saya Manda. Manda tuh selama pandemi itu beli daster berapa kali? Ya iyalah, karena hiburan saya adalah cuma belanja daster. Beli daster itu, wah bahannya jelek, wah dipakai sekali robek, wah panas, wah dan segala macam wah gitu. Kenapa? Ternyata itu adalah pembelajaran hingga saya punya bisnis daster ini. Jadi saya nggak pernah menyalahkan alam. Kenapa sih saya itu beli mesti jelek, dapat beli mesti jelek, jadi nggak usah deh nyalahin gitu. Saya pikir sampai saya menemukan produk yang bagus, itulah saya belajarnya. Jadi kalau teman-teman UMKM ketemu sama reseller yang nakal, ketemu sama supplier bahan yang nakal, yang nggak sesuai, yang mungkin teman-teman pernah ditipu juga, yang mungkin ngakunya bagus tapi diterimanya loh kok jelek, ya nggak apa-apa, sudahlah gitu. Itu harga yang kita bayar untuk belajar, untuk pengalaman. Itu ya kalau saya seperti itu. Nah akhirnya dari situlah aku kepikir, iya ya daster. Kenapa daster? Karena pasti aku pakai. Nggak laku ya aku pakai sendiri, laku ya alhamdulillah aku punya bisnis daster. Saya tuh just as simple as that gitu. Jadi saya tuh nggak pernah yang nggak simple. Makanya orang kalau lihat saya, kalau sudah kenal pasti iyalah seru nih, simple ya, orangnya tuh simple. Nah kalau tak jual offline itu berarti kayak toko saya, ngarep pembeli datang, kemudian butuh ruang, butuh dijagain pegawai. Terus terang toko saya itu saya menggaji karyawan, dari mana duitnya? Dari Allah gitu jawabannya. Karena secara penjualan ya sebetulnya nggak menutup juga gitu, tapi karena ada niat di belakangnya untuk jagain mertua saya waktu itu, ya dijalanin aja gitu. Rezekinya pegawai saya ya dari Allah gitu. Ternyata offline itu apa? Nunggu pembeli datang dan butuh ruang. Itu loh teman-teman yang berat.
Lalu, saya punya bisnis daster itu 4 Desember 2021. Baru aja ya. Tapi saya senang banget, saya merasa semangat banget. Bahkan saya berbagi nih ke teman-teman karena ayo deh kalau saya bisa, teman-teman pasti juga bisa. Ini saya bocorin nih awalnya. Saya tuh daster nggak semua sembarang daster, tapi syaratnya harus daster yang saya pernah pakai. Saya udah beli beberapa kali biar nggak ketipu juga. Saya pastikan dia selalu ready stock dan saya bikin info yang jelas pakai gambar. Nggak usah kebanyakan bla bibu yang nggak jelas gitu. Udah cuma produk yang bisa dipilih namanya sama info. Nah, udah infonya lebar dadanya segini dan dasarnya semuanya gede-gede ya punya saya. Kalau dipakai Mbak Nuning sama Mbak Yanti ya agak kegedean. Makanya tapi kapan-kapan bolehlah dicoba gitu. Kalau mau hampers teman boleh pesan. Nah, ini saya beli yang jumbo. Saya bikin kenapa kok bikinnya tuh sederhana Mbak, cuman deskripsi gambar, kemudian lebar dada, panjang baju, kemudian warna. Udah. Karena catat ya teman-teman, di media sosial tuh orang hanya butuh 3 detik untuk memutuskan, lanjut baca. Ini belinya di mana sih? Harganya berapa sih? Itu tuh cuma butuh 3 detik. Kalau teman-teman banyak banget info yang dilihat secara visual, kira-kira 3 detiknya dapat nggak? Nggak dapat. Udah, bikin aja yang simple gitu. Yang kira-kira 3 detik orang tertarik. Kemudian adalah menambahkan nilai. Nah, setelah Pak Elton tadi ngurus laporan keuangannya, ngajarin dasar-dasarnya, udah memantikkan saya jualannya dasar apa, lalu tugas saya adalah marketing sendiri, yaitu seorang pemasar, seorang penjual yang pengen barangnya laku. Kalau dasar tuh banyak. Di pasar ya ada, di jalan juga sering lihat, di toko juga iya, ditawarin di arisan juga iya. Tapi dasar apa yang mau kita angkat? Kalau kita sama dengan orang lain, ya buy gitu. Maksudnya buy-nya itu ya udah itu udah ngikutin apa ya? Nggak ada yang istimewa lah, nggak ada yang spesial. Ya udah sama aja gitu. Lalu saya menambahkan nilai dengan mempackingnya seperti ini. Jadi saya lipat, kemudian saya pastikan tidak ada yang robek, saya quality control per tiap dasternya, kemudian saya tempelin stiker sama pita. Jadi reseller saya dapatnya udah yang bentuk sebelah kanan ini. Nah, lalu saya menambahkan dengan bisa di box untuk gift. Nih, ini adalah tambahan nilainya. Hampers daster, kado daster. Inilah branding yang selama 3 bulan besok 4 Maret itu saya mau angkat. Jadi saya biar terbrandingnya daster cantik Manda. Kalau pesan kado ada orang habis hamil lahiran, ya pesennya ke Manda. Kalau ada kado untuk ibunya, ibu di rumah, ya daster senang daster jumbo yang lowo, pesennya ke Manda. Sudah di hampers, cantik, kirim ke alamat, nggak peok, udah deh. Nah ini yang sebelah kiri yang saya biasa kirim, yang sebelah kanan adalah yang untuk reseller saya. Teman-teman di sini boleh banget juga jadi reseller untuk daster cantik Manda. Bisnis cantik Manda, daster cantik Manda. Online-nya di IG, statusnya di WA status atau di WA group. Kita punya tim dropshipper. Jadi tim dropshipper ini adalah bisnis tanpa modal uang. Jadi teman-teman hanya cukup nyetatus, nanti kalau ada pemesanan saya yang lakukan, kirim, nanti pengirimnya dari teman-teman, itu silahkan dicoba. Jadi teman-teman itu nggak harus bisnis yang kelihatan wujudnya, produk. Tapi sebagai reseller, sebagai dropshipper itu juga bisa dijadikan bisnis. Kayak tadi Mbak Ima, kok kayaknya maruk banget ya gitu. Kayak tadi Mbak Nuning bilang, takut dibilang sombong saya gitu. Mbak Ima tuh maruk banget ya, kayaknya semua maunya dijual gitu. Mbak Ima tuh matre ya gitu kan, kayaknya senang banget. Saya tuh senang cari duit. Saya tuh senang yang menghasil otak. Saya dikasih otak. Saya disekolahin orang tua saya. Saya merasa punya kemampuan untuk bisa jual beli karena saya senang gitu. Lah kalau saya cuma jualan satu barang, satu produk, minuman timunku misalnya, itu kan mengharapkan banget gitu. Jadi untuk tidak mengharapkan banget, kita harus punya apa? Lebih dari satu usaha. Ketika toko saya lagi sepi, saya bisa main-main ke minuman timunku. Ketika minuman timunku sepi, saya masih bisa berkarya lewat madu. Ketika madu itu sepi, ya saya bisa ke Dasar Cantik Manda. Ketika Dasar Cantik Manda, ya otomatis kalau YouTube sama blog ya itu harus setiap hari, bahkan setiap saat lah itu harus saya update.
Karena dari situlah income saya gitu. Mbak, mulai dari mana? Yang pertama, mulai dari sekarang. Yang kedua, ayo punyai media sosial. Kemudian terhubung dengan kawan-kawan. Kemudian identik relationship dari pembeli. Oh, pembeliku dipetakan. Pembeli itu dipetakan. Kemudian jangan malu promosi. Nah, kita ini tergabung di komunitas usaha. Saya akan share nanti info-info tentang komunitas usaha. Ada ilmu yang bisa diambil juga di grup yang tadi udah saya siapkan. Kemudian mengikuti training dan konsistening. Bagaimana cara bikin konten promosi yang efektif? Yuk, yang tadi sudah menjawab kenapa kok Instagramnya followernya dikit, kemudian bingung bikin konten. Buat konten yang menarik perhatian. Produknya apa nih misalnya? Gula Jawa. Kalau cuma gula Jawa tok di pasar ada. Tulis kelebihannya gula Jawanya apa. Bagus untuk kesehatan lambung misalnya. Dari kelapa yang asli misalnya. Dari perajin yang dijaga kehigienitasannya selama COVID misalnya. Karena orang tuh membeli sesuatu pasti banyak banget sekarang alasannya ya. Saya misalkan jajan mesti di tempat yang bersih, yang outdoor, yang penjualnya pakai masker. Jadi kita jual aja yang pembeli itu mau apa biasanya. Kemudian berikan informasi yang mendukung. Kenali siapa target kontennya. Kemudian tentukan tujuan dan jenis kontennya. Jangan lupa selalu bikin testimoni. Testimoni itu bisa dari orang WA kita, WA-nya kita screenshot, kemudian kita pasang pakai Canva. Kayak gini. Ini testimoni juga bisa. Nggak harus kita ngerepotin pembeli. Mbak, testimoni dong, produkku apa? Ya, nggak usah ngerepotin lah. Yang penting asal dia bilang, Mbak, terima kasih, aku suka banget sama dasternya. Ya udah, itu kita pakai sebagai testimoni. Nah, sekarang kita masuk ke Instagram. Instagram. Teman-teman di sini yang punya Instagram, yang ada yang tadi daftar 39, ternyata yang hadir 17, it's okay lah ya. Itu Instagram bisnisnya udah mulai di-on kan belum? Kalau belum, caranya di sini ya. Nih, kenapa Instagram bisnis? Karena di Instagram bisnis tuh kita bisa banyak banget yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah nih, bisa tahu insight yang sebelah kiri ini, edit profile, kemudian add tools, itu bisa ditambahkan workshopnya di mana, kemudian arahnya kemana, kemudian emailnya apa, insight itu untuk melihat siapa yang lihat kita. Interaksinya, orang lihat Instagram kita jam berapa ya, orang lihat ke kita jam berapa ya, nah itu interaksinya bisa dari insight. Lalu kita bisa taruh link di sini. Linknya itu bisa link macam-macam. Nah, insight Instagram bisnis. Interaksinya bisa profile bisnis kita, websitenya, kemudian tahu like, comment, share-nya dipakai berapa orang, tahu pemirsanya, audiensnya, lokasi, jenis kelaminnya, range usianya. Jadi kalau kita, kenapa ya? Aku kok jualan daster nggak laku-laku ya? Ternyata pemirsa Instagram Daster Cantik Manda itu umurnya masih 18 tahun, 23 tahun. Lah, ya nggak cocok. Makanya kok nggak laku-laku, kenapa ya? Ya karena pemirsanya nggak pas. Anak yang muda biasanya senang yang pakai kulot, yang pakai tank top. Nggak mungkin kan dasteran gitu kayak kita yang udah over 35 gitu misalnya. Seperti itu teman-teman, kenapa kita harus pakai Instagram bisnis. Nah, ini bisa ketahuan usianya. Usianya tuh bisa dilihat dari insight langsung. Terus laki atau perempuan banyak yang kita jualan daster yang nonton banyak laki misalnya. Lah ya nggak laku ya. Tapi alhamdulillah di tempat saya perempuannya 76% yang melihat. Jadi teman-teman saya kebanyakan ibu-ibu itu tadi lah. Analisis strategi promosi Instagram. Harus tahu postingan apa yang disukai. Misal saya jualan baju, tas misalnya. Ketika saya upload tas itu ada modelnya, like-nya banyak. Oh, jadi besok lagi aku kalau pasang tas harus ada modelnya nih. Ada saat tasnya tak bawa pergi traveling, bagian belakangnya adalah background-nya kayak saya ini milihnya di pantai. Biar teman-teman lihat saya atau nyempil di pojokan itu seakan-akan lagi di pantai nih. Nah, itu kita harus menyesuaikan untuk melihat postingan mana yang disukai oleh pemirsa.
Yang kedua adalah mengetahui siapa audiensnya. Audiensnya bapak-bapak. Lah, yang nggak cocok kalau misalnya yang tak pajang adalah tips untuk mencuci panci. Ya enggak lah. Harusnya yang dipasang apa? Tips memberi kado supaya istri bahagia, nggak ngomel-ngomel misalnya. Nah, itu apa namanya, tips menghentikan omelan istri misalnya, itu adalah yang kita pakai untuk bahan bikin konten. Jadi tadi di chat yang masih bingung bikin konten, kayak gitu aja Mbak. Sekarang tuh bikin konten, ini Mbak Rina ya, ini apa namanya, bikin konten tuh bisa lucu-lucu loh. Jadi misalnya tips tidak diomelin istri, nanti bisa diselipin. Yang pertama, beli daster Manda. Yang kedua, packing aja. Yang ketiga, hadiahkan ke istri. Misalnya itu tipsnya. Itu bisa banget loh. Kemudian yang jualan jamu misalnya. Karena di sini ada yang Mbak Dewi ya, yang dari Tegal. Jualan jamu, apa? Bikin aja tips langsing dalam sebulan misalnya. Konsumsi jamu kunyit seminggu 3 kali misalnya. Selama sebulan. Kontrol asupan makanan, hindari karbohidrat ya, tetap yang masuk akal ya, jangan yang kalau cuma minum jamu itu terus pengen kurus ya makannya banyak ya nggak mungkin kan, jadi tetap harus masuk akal dan jangan bombastis. Itu bagian dari kode etik kita sebagai seorang influencer. Kemudian mengetahui demografis audiens secara akurat. Demografis itu apa Mbak Ima? Saya jualannya di Jogja, makanan basah. Ternyata yang nonton itu kebanyakan dari Australia, dari Singapura, dari Malaysia, ya nggak mungkin tuh ya. Makanan basah dikirim, kita aja pakai Paxel antar kota aja kadang-kadang ini nggak bisa nih 24 jam makanan itu masih fresh gitu. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan demografis audiensnya, jangan sampai mubazir. Kita udah promosi di IG, barang kita kayak banyak yang nge-like, kenapa nggak ada pembeli ya? Ya karena nggak pas demografis audiensnya. Kalau kita bicara Instagram nggak bisa langsung, Mbak aku udah nggak mau lagi upload di Instagram. Ya kenapa gitu kan? Udah manut Mbak Ima tapi nggak laku-laku. Lah harus di breakdown masalahnya di mana gitu. Coba dicek Instagramnya, yuk dicek bareng-bareng. Saya biasanya kayak gitu. Ayo dicek pemirsanya berapa Mbak? Ini tolong teman-teman screenshot ya. Jadi yang pertama harus tahu umur. Yang kedua harus tahu audiensnya cowok apa cewek. Yang ketiga demografis lokasinya. Jangan-jangan pada senang lihat yang kalian share tapi nggak di kota yang sama lah. Mubazir berarti. Nah, berikutnya selalu cantumkan, sekarang wajib ya, nanti dari yang hadir ini nanti ada tugas nge-tag saya, nanti saya kirimi daster bagi yang terbaik loh ya. Itu saya mau lihat pelajaran hari ini, kelas ini tuh bisa diaplikasikan nggak? Di dalam profil Instagramnya, tolong ditulis wa.me_62 nomor tanpa 0. Kemarin tuh banyak banget udah tak kasihin loh, padahal waktu ngisi form WAME-nya masih salah lah. Itu nanti kalau misalkan mau nge-share ke orang gitu, apa teman-teman masih kontak ya, masih 081 gini-gini ya, susah di save, susah, nggak bisa langsung klik langsung ke WA. Fungsinya pakai WAME itu adalah kalau orang ngeklik ini otomatis dia langsung nge-WA kita gitu. Catat ya, jadi jangan malas untuk hal yang kecil-kecil gini, cuman ngubah Mbak nomor HP-nya berapa gitu, wa.me nomor kita aja males gitu, udahlah nggak usah, kasih aja lah nomor. Ya gimana ya teman-teman, kayak gitu masih suka bilang produk saya kok nggak laku, kenapa ya? Ya karena malesnya, maaf ya saya harus bilang kayak gitu, karena pertanyaan kayak gitu tuh udah sering banget kalau saya ngisi kelas-kelas itu pasti, Mbak, saya tuh kadang-kadang suka lupa. Ya udah dimaklumin aja lupanya. Anggap aja kalau barangnya nggak laku, berarti ibu pas lupa nih, pembelinya nggak beli ke tempat ibu gitu. Yang kedua, nggak sempet Mbak Ima. Ya udah anggap aja kalau pembeli itu kenapa nggak datang ke ibu? Ya karena ibu nggak sempet, pembelinya juga nggak sempet nih ngeliatin IG-nya ibu gitu. Ya karena kan apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau semakin kita banyak nge-share, ya wajar kalau laris terus gitu. Semakin kita nggak males, ya wajar kalau jadi laris terus gitu. Mbak, kalau Mbak Ima kan punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok, Mbak Ima pakai apa ya? Masa semua ditulis tuh di link?
Saya pakainya Linktree. Teman-teman silahkan nanti masuk ke sini, linktr.ee. Itu teman-teman bisa bikin kayak nih, mau bikin katalog produknya bisa, mau bikin linknya untuk GoFood di mana, Maps kayak apa, ke blog apa, YouTube apa, silahkan ya. Jadi ini teman-teman udah bisa pakai ini, linktr.ee. Nah, sekarang kita bicara tentang waktu posting. Waktu posting ini teman-teman nggak sama. Jadi kalau saya bilang, apa namanya, saya bilangnya, Mbak Ima, saya waktu paling bagusnya itu kapan gitu? Nggak ada. Waktu saya dan waktu teman-teman itu beda. Orang kadang-kadang lihat daster jelang mau tidur, karena kan baju yang dipakai tidur nih. Jam 6 lihat habis mahriban, habis makan, nunggu makanan turun, nyekrol, dapat deh nih daster gitu. Saya kalau beli apa-apa milihnya jam malam. Mau tidur biar capek, saya window shopping. Window shoppingnya pakai handphone gitu kan. Mainlah ke Shopee, ke Tokopedia, ke Instagram gitu. Nah, jadi waktunya beda sama orang jual sarapan gudeg misalnya. Kan pagi masih dicarinya. Aduh, jam segini gudeg yang buka mana nih? Aku biasanya gudeg Jogja. Langsung, oh dia udah buka nih di Shopee misalnya, atau di GoFood, wah udah buka nih jam 5:30. Kan beda jualan daster sama jualan gudeg misalnya. Itu kenapa waktu posting harus teman-teman sendiri yang tahu. Nggak bisa teman-teman nyerahin ke orang lain, Mbak bagusnya kapan ya postingnya, nggak bisa. Itu ada di dalam Instagramnya. Dia udah nyariin, udah ada toolsnya untuk ngasih tahu teman-teman kapan waktu terbaik untuk bikin konten Instagram. Nah, kemudian caption yang informatif. Caption itu nanti yang panjang, setelah 3 detik. Jadi 3 detik pertama itu ya cuman itu tadi, yang kayak foto bagus, ih kok lucu nih, gitu. Terus baru baca captionnya. Pakai 5W1H. Harus ada what, who, where, why, when, sama how. What-nya itu apa yang dijual, who-nya itu untuk siapa, where-nya itu di mana bisa beli, silahkan ya DM aja gitu, atau di link bio deh. Nah, di link bio tadi isinya yang link TR atau yang link wa.me. Yang keempat, why, kenapa mesti beli produk saya gitu kan. Kemudian when, kapan sih paling asiknya beli produk saya? Mumpung pas promo loh, ada buy one get one, beli deh kayak gitu. Dan how itu bagaimana prosesnya, mau bisa COD-an atau bisa apa, atau how itu bisa menceritakan tentang prosesnya dari produknya. Kemudian ada tone atau fit ya teman-teman, visualnya yang konsisten, jangan sekarang tas, besoknya apa namanya kalau kita bicara Instagram bisnis bukan Instagram personal, jadi saya punya Ima Satrianto itu personal. Di sana saya menceritakan semua kegiatan saya my lifestyle as content creator, saya bilangnya. Kalau saya bicara daster cantik Manda, ya kontennya harus visualnya konsisten. Jangan saya jualan daster, di situ ada kucing atau ada buku atau ada apa, kan nggak nyambung gitu kan. Nah, kalau mau ya tips malahan, tapi tipsnya juga seputar fashion, seputar daster. Ini gambar daster, ininya adalah tips memilih bahan untuk daster, yang ini adalah foto daster lagi, supaya orang itu nggak yang melulu ya jualan daster mulu, yang dilihat tuh daster mulu gitu kan, bosen gitu ya. Kemudian perhatikan audiens tadi, kapan sih di like yang terbanyak gitu kan. Kalau saya upload ini banyak yang like nih, ada muka saya, oh berarti pemirsanya sayang sama saya, baiklah besok saya pakai muka saya gitu. Nah, ini adalah warna. Warna itu penting banget. Orang, kalau saya lebih suka yang putih, yang coklat, tapi ya sesuai selera. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita warna tuh nggak bisa dipaksakan. Jadi sesuai teman-teman, dan nggak ada warna yang bagus, yang jelek, itu nggak ada. Semuanya bagus. Tergantung produk yang dijual apa. Manfaatkan Instagram Story dan Reels. Jadi KBB berikutnya adalah kita mau praktek urusan yang gini-gini lah gitu. Kira-kira mau nggak kalau aku bikin kelas tapi semuanya pada pegang gadget, terus kita yang aku share dari sini nih, terus nanti kita bisa belajar bareng. Kira-kira mau nggak bikin kelas kayak gitu? Mau banget, Mbak. Siap, Mbak Nuning. Wah, Mbak Nuning aktif banget nih. Terima kasih. Nanti kalau saya tuh senangnya nggak sendirian, karena apa? Kalau sendirian tuh nanti bingung, nggak ada teman.
Misal di rumah ada saya dan pegawai saya, adminnya diajak. Jadi ketika kita nggak ada, adminnya itu bisa jadi backingan kita. Kalau di rumah ada anak yang bisa lebih melek Instagram gitu, apa Canva, itu diajak gitu. Kita nggak usah lah mikir yang orang luar gitu. Atau kalau punya teman, punya sahabat, aja sahabatnya. Meskipun dia nggak ikut DEA, meskipun dia nggak kenal sama saya, tapi kenal sama teman-teman di sini. Jadi kita bikin circle-circle yang kecil aja dulu. Ya siap Mbak Nita, Bu Seboa, ini penghasil gula apa namanya, bumbu pecel yang enak banget. Jadi bumbu pecelnya itu nggak model yang dihancurin pakai air. Jadi kalau aku makan kotosan gitu, bumbu pecelnya disebar di atas, kemudian tinggal dimakan, enak banget. Jadi harapannya dari teman-teman yang di sini itu tuh ada sesuatu yang bisa teman-teman bawa pulang gitu. Entah itu usahanya makin maju, dapat kumpulan komunitas, dapat ilmu baru, dapat produk yang bisa kita pakai sendiri atau kita jualkan lagi. Pokoknya yang bermanfaat lah seperti itu. Nah, nanti saya akan bikin ini kelas Instagram Story karena ini penting untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari hari ini. Kalau sekarang masih ngubah Instagram bisnis, masih bikinlah caption yang tadi 5W 1H, masihlah berteman dulu nyari follower, masihlah ngecek. So iya ya, sebetulnya audiens saya tuh udah bener apa salah ya? Nah, seperti itu silahkan langsung dipraktekkan. Kemudian berikutnya nanti kita bikin yang bagusnya kayak apa kalau mau bikin story dan reels. Promosi dengan interaksi. Pastilah ya, tadi yang sudah saya sampaikan, ini adalah free ongkir, kemudian giveaway, kemudian infokan aja yang lucu-lucu gitu, yang jangan sampai kita rugi. Jadi gini teman-teman, kemarin saya tuh nyimak hari Jumat itu ada pengajian di DEB, itu yang isi Ustadz Satori, dia bilangnya gini, apapun agamanya, tapi saya setuju ya, bahwa orang itu hidup, manusia itu dari 3. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah nafsu, yang ketiga adalah hati. Kalau kita digerakkan oleh hati, apapun ini akan jadi yang baik lah, karena hati itu sebetulnya ruhnya dari jiwa itu hati. Manusia itu baik buruk tergantung hatinya. Nah, hati. Kalau saya mau bisnis, saya mau jualan, Ustadz itu bilang gini, kalau saya mau jualan, itu kan konsepnya bisnis adalah berdagang. Itu harus pakai logika akal. Jangan kalau saya dagang, terus saya tuh ya udah deh, ini aku kasih gratis deh, nggak apa-apa. Teman-teman coba deh, itu adalah logika hati, nggak bisa make sense gitu kata Ustadz Satori. Ketika kita jualan, ya kita harus pakai logika akal. Oh, yang masuk akal, free ongkir, oke lah, karena dari untung yang 5.000, free ongkir 1.000, aku yang nganterin bisa lah, misalnya gitu. Kalau teman-teman bikin buy one get one, oh bolehlah karena omset saya sudah mencapai. Nah, jadi saat berbisnis pakailah logika akal. Ada hitung-hitungan di sana, ada untung, ada rugi gitu. Baru sesudahnya setelah saya jualan, kemudian saya, iya Mbak Lina, silahkan. Mbak Lina mau raise hand? Boleh? Kepencet. Oke, kepencet ya. Oke, kepencet. Nah, jadi sampai mana tadi? Oke. Nah, itu tadi kita jualan tuh pakai logikanya akal. Baru sesudahnya hasil jualan kita itu kita pakai logika hati. Mau disedekahkan oke, berapa persen, mau dipakai untuk giveaway, untuk free ongkir, silahkan teman-teman. Untuk kita berbagi, untuk menambah dari orang yang mencicipi produk kita. Kemudian, ini adalah Instagram. Apa saya kok seneng banget Instagram? Ya karena di Instagram tuh kita bisa bikin video unboxing, kita bisa bikin katalog produk, kita bisa bikin tutorial produk, kita bikin testimoni produk, kita bikin video pendek 15 menit oke, 60 menit oke, 1 jam tuh bisa loh teman-teman, itu pakai IGTV nanti. Jadi kenapa harus Instagram ya? Karena saat ini Mark Zuckerberg tuh udah baik banget, dia punya Facebook, dia punya WA, dia punya Instagram. Kita udah enak banget nih, tinggal pakai toolsnya. Tips promosi di media sosial. Yang pertama, mau nggak mau, foto yang bagus. Nggak bisa foto yang bagus, ikut sana. Ikut pelatihan fotografi. Bayar Mbak? Nggak, sekarang ada yang gratis. Harus pintar-pintar nyari. Kalau untuk belajar itu yang gratis dulu, nanti kalau mau di-upgrade, yang ke advance, profesional, baru yang berbayar. Cari yang gratis, praktekin deh. Bikin foto yang bagus.
Tapi gimana Mbak, nggak ada mentornya? Ya saat ikut itu teman-teman bawa produknya. Teman-teman akan diajari cara motonya. Nah, saat diajari cara motonya, dapat barang, dapat fotonya silahkan dipakai untuk ini, promosi sosial media. Pakai tagar, hashtag. Kelola feed, pilih warnanya dulu. Jangan dalam satu waktu bikin foto, mikir warna, bikin caption, ya jelas nggak sempat update. Saya tuh biasanya udah, kok kayaknya lucu ya warnanya kuning. Udah tak pikir, tapi fotonya belum ada. Nanti aku lihat Instagram, di foto gini ternyata lucu. Nanti aku coba fotonya. Jadi aku udah punya info warna, info produk, info fotonya, baru saya upload. Jadi sehari-hari tuh yang kita jalan, kita lihat kemana, kita makan apa, itu mikir otaknya. Tapi ya nggak semua maunya harus langsung, wah langsung dieksekusi. Disuruh Mbak Ima langsung ini upload. Enggak lah, nggak kayak gitu. Kan teman-teman bukan konten kreator. Kalau saya konten kreator memang senang, semuanya serba live, update gitu saya senang. Kemudian informasi yang jelas. Kemudian jam tayang yang terjadwal. Oh ya, di Instagram tuh bisa dijadwal loh. Jadi teman-teman tuh bikinnya sekali, nanti untuk Senin jam 7 pagi, Selasa jam 6 sore, Rabu jam 9 pagi udah bisa tuh Instagram. Udah jadi asisten kita lah, nggak usah bayar lagi. Itu loh yang harus teman-teman tahu, selalu update. Jadi nggak apa-apa bilang nggak sempat, susah, nggak punya waktu, lupa, capek. Ya karena itu jawaban yang sering banget saya dapat, jadi saya jawabnya, saya bisa ngomong kayak gini karena udah sering banget gitu. Menjawab pesan dan komentar ini paling malas, padahal tadi sebagai penjual kita harus apa? Fast respon loh, harus responsif. Itu yang bikin kita beda. Orang nanya daster sekarang, nggak tak jawab lah, ya wes dia udah malas, nggak pengen beli daster. Orang pengen daster sekarang, nggak tak jawab padahal penting banget, ya udah beli di tempat lain lah, kok masih banyak kan. Kemudian tidak perlu menanggapi setiap komentar negatif. Nah, ini saya ingatkan ke teman-teman semua, ibu-ibu cantik dan bapak-bapak yang dianggap ganteng oleh istrinya masing-masing. Tidak perlu menanggapi setiap komentar negatif. Saya tuh umurnya baru 39 tahun besok hari itu. Tapi saya udah berusaha mengkeep yang negatif-negatif. Untuk masih belajar terus, tapi yang kayak cuman dibilang, di rumah tidur ya enak sih, soalnya nggak punya anak, jadi nggak ada tanggungan. Oh ya gitu kan, enak lah Mbak Ima kan di rumah nggak kerja. Oh ya gitu kan, ya setiap komentar negatif dijawab aja. Oh iya gitu. Satu yang saya selalu pegang adalah Anda bukan saya dan saya bukan Anda. Udah kayak gitu aja. Jadi teman-teman harus bisa nih sama-sama mengkeep setiap komentar negatif. Toh teman-teman sekarang merasa dianggap positif juga nggak mungkin kok, orang lain tuh nggak akan nganggap teman-teman juga seperti yang teman-teman pikirkan. Bahkan sekarang orang-orang tuh pada seneng loh bilang negatif ya kan. Kalau di tes COVID itu di swab senangnya kalau negatif kan, bukan positif kan. Karena kalau positif malah wah stres banget. Nah sekarang repot banget nih. Kalau mendoakan orang, iya Mbak, semoga negatif ya, misalnya kayak gitu. Jadi mikirnya, kan harus memelihara energi positif gitu kan. Kenapa doanya kok Mbak mudah-mudahan negatif ya? Karena itu mendoakan supaya tidak positif lah swabnya. Nah, kemudian sekarang PR ya teman-teman, ini PR yang gampang banget. Tadi ubah Instagram bisnisnya, kemudian segera cari nih ide-idenya apa. Sekarang teman-teman saya persilahkan untuk mencari 10 akun Instagramnya nanti aja yang sesuai dengan yang related dengan yang teman-teman sekarang kerjakan. Saya bisnisnya daster, berarti hashtagnya di Instagram nanti itu adalah saya tulis daster. Saya ikutin aja yang followernya banyak. Jadi nanti apa yang dia posting tuh kita ngikutin. Oh dia nggak melulu posting daster, ternyata dia posting tips nih, ternyata dia posting dagelan lucu, ternyata dia posting. Nah kayak gitu tuh kita jadi ATM, amati tiru modifikasi. Setelah itu adalah konsisten, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Udah lakukan terus, capek berhenti sejenak, nggak usah dipaksain. Orang tuh gini ya, kalau saya tuh mikirnya gini, saya lakuin terus gitu. Kalau saya capek ya saya berhenti dulu, saya duduk, saya cari bisnis lain. Kan kadang-kadang bosen ya, jujur. Teman-teman tuh kadang-kadang nggak bisa membedakan mana saya menyerah sama mana saya harus berhenti sejenak. Nah kalau saya itu berusaha untuk
tetap aja jalan, nggak ada yang di-cut, nggak ada yang ditutup, jalan aja selama kita mampu. Tapi kalau lagi capek itu duduk sebentar, ngobrol sama orang, ngobrol sama UMKM, berbagi sharing. Kayak sekarang ini kan saya sharing ya, saya teman-teman nggak sendirian juga, bilang lupa, bilang nggak konsisten, bilang itu nggak sendirian gitu. Cuman kan nggak mungkin orang akan kayak gitu terus nggak ada solusi, kan nggak mungkin. Nah sekarang solusinya adalah follow 10 akun yang sesuai dengan bisnisnya teman-teman. Tas EcoPrint ya, ketik tas EcoPrint. Jual rumah, rumah mungil, cari. Kemudian apa namanya, rumah idaman misalnya, itu yang bisnis properti ya. Karena apa? Karena yang mereka tampilin nanti tuh akan membuat ide. Kita tuh hanya butuh ide. Nah kalau udah ada ide, baru kita jalan, lalu konsisten. Mbak, tadi Mbak Ima bilang Instagram. Iya, Instagram, Facebook, dan WhatsApp itu dimiliki oleh orang yang sama, yaitu Mark Zuckerberg. Sekarang tuh Instagram, bikin di status WA, itu langsung ke Facebook Story. Teman-teman bikin di Instagram, itu bisa langsung ke Facebook Feed. Teman-teman itu udah enak banget. Dan mereka itu menyediakan traffic dari hasil pencarian itu gratis. Yang tadi, yang audiensnya siapa, umur berapa, kota mana, itu gratis teman-teman. Sama, feed IG kita tuh mungkin di-share di banyak medsos. Ini yang saya bilang tadi bahwa, nih silahkan dilihat. Postnya tuh langsung, kalau teman-teman bikin Instagram, itu langsung bisa di-share ke WhatsApp, bisa di-share ke chat Instagram, bisa di-chat ke, bisa di forward ke new feeds di Facebook, bisa ke Twitter langsung, bisa itu artinya apa? Kita tuh disediakan tools alat yang gampang banget nih gitu. Nah, silahkan teman-teman harus dicoba ya. Jangan mikir dianggap sombong ya, kalau biar nggak dianggap sombong kayak tadi ya bahasanya mungkin. Teman-teman, saya tuh punya tas buat teman-teman yang pengen tas EcoPrint, cek deh di link ini gitu. Jadi apa namanya, itu kayak semacam kita hanya informasi gitu. Kalau teman-teman nggak suka, jangan tas EcoPrint harga 3,5 juta siap dibungkus. Nah ya jangan kayak gitu mungkin ya. Jadi apa namanya, mungkin bahasanya bagaimana kita mengenal audiensnya. Tapi kalau kita sudah kita sudah baik cara menginformasikannya, kemudian masih dianggap yang tidak sesuai dengan yang kita pengen informasi, ya udah abaikan saja. Jadi bikin status WA itu otomatis nanti di Facebook Story. Bikin status Instagram otomatis di status Facebook. Kemudian kita bisa men-swipe up di IG Story langsung ke link tadi, link WA bisa, ke link Tree bisa. Kemudian seperti itu. Nah, ini adalah jawaban. Hayo. Tadi siapa yang bilangnya nggak konsisten? Nah, ini nggak kerasa udah berapa lama sih ini aku cuap-cuapnya? Oh, masih 45 menit. Nah, bagaimana supaya konsisten bermedia sosial, Mbak Ima? Oke, yang pertama adalah kebutuhan. Orang tuh gini deh, kalau hidup itu mesti karena tuh lihatnya kebutuhan gitu. Aku butuh makan, aku butuh tidur, aku butuh istirahat, aku butuh jalan-jalan, itu kebutuhan. Nah, teman-teman UMKM ini butuhnya apa gitu kan? Saya butuh barang saya dikenal. Ya udah, itu udah bagian kebutuhan yang pertama. Yang kedua adalah masukkan sebagai kewajiban. Lah nih saya udah punya jualan, kewajiban saya apa? Ya kewajibannya memperkenalkan produknya, masuklah ke to-do list. Jadi nggak cuma produksi to-do list-nya, tapi ada bagian bermedia sosial tadi, sharing media sosial. Yang ketiga bagian dari aktivitas usaha. Kalau teman-teman bikin keripik harus motong dulu buahnya, keripik buah misalnya, kemudian ada proses dijemur dulu, kemudian dibumbuin, kemudian digoreng, kemudian dikeringkan, kemudian di packing, masukin bagian keenamnya, promosi. Jadi kalau Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain, ya bagian promosi itu ada harinya gitu. Kemudian share link promosi. Setelah bikin postingan, jangan lupa di-share supaya dilihat, dipamerin lah gampangannya. Udah bahasanya udah gampang. Kemudian punya tim. Tim itu nggak usah yang mikir yang bayar, karena kalau pakai tim sosial media, tim promosi itu bayarnya mahal. Setiap konten itu dalam 1 bulan, ini
langsung ya saya sampaikan ada, karena saya punya banyak kenalan yang untuk mengelola konten seperti itu. Jadi 1 bulan dia bayar 300.000 untuk postingannya itu 6 kalau nggak salah, itu pun bonus 2. Jadi teman-teman itu nggak murah, makanya karena nggak murah makanya ayo belajar supaya apa? Supaya teman-teman tanpa mengeluarkan kos tapi juga bisa tetap eksis di media sosial. Buat banyak konten sekali take. Jadi saya tuh biasanya bikin take video itu untuk ya ke YouTube saya, untuk fotonya ke blog, untuk ke Instagram saya, bikin Insta Story, nanti kalau malam nganggur saya di TikTok. Jadi dengan ini 1 kali shoot gitu, tapi untuk banyak media sosial. Nah, yang terakhir adalah udahlah serahin ke orang lain aja lah kalau nggak mampu gitu kan. Tapi itu pasti ada cost untuk promosinya. Nah, upgrade diri di media sosial. Yang pertama adalah merancang konten yang menarik, baik itu foto atau video. Nanti sambil jalan, sering lihat yang 10 akun tadi yang sudah di-follow. Nah, teman-teman akan jadi ada ide terus gitu untuk merancang konten tadi. Menentukan jadwal tayangnya, kemudian membalas komen. Ini yang saya tuliskan, mengupdate info produk, berinteraksi dengan pelanggan, menjadwalkan untuk promosi. Yang saya tuliskan ini nanti sama teman-teman dibikin tik, jadi dibikin centang. Oh, ternyata Mbak Ima, aku udah bisa bikin konten menarik nih, walaupun baru sebulan sekali. Good. Mbak Ima, aku udah menjadwalkan loh setiap hari Rabu atau setiap hari Jumat jam makan siang ini tayang nih. Good. Mbak Ima, saya udah membalas semua komentar loh, tiap masuk di Instagram, di WA, selalu saya balas ya. Good. Jadi nggak usah semua gitu dilakukan. Yang penting kita harus ada aksi. 1, 2, 3 aksi itu udah merupakan kesungguhan gitu, tinggal dikonsisteni. Nah, dari semua itu tadi, maka tercapailah brand awareness. Itu tadi personal branding. Ima dasar cantik Manda gitu. Ima minuman timunku. Menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, sekarang sudah akap kan ya, antar kota, antar provinsi, kayak bis malam aja. Ini mudah-mudahan tadi teman-teman bisa bergabung di kelas KBB ini, jadi semakin meluas. Jadi pilih teman-teman yang dekat, yang terpercaya, yang memang mau belajar, itu silahkan digabungkan ke grup kita nanti. Karena kalau punya teman yang dekat, yang dalam satu grup yang sama, itu akan seru gitu. Kayak saya ketemu tetangga-tetangga saya yang cantik di sini, jadi seru. Nanti kalau ketemu ngobrolnya, ayo udah upload belum gitu. Kalau nggak jauh-jauh dari Ima itu mesti ditanyain, ayo PR-nya udah sampai mana kayak gitu. Mengetahui tanggapan pembeli akan produknya, berinteraksi dengan pelanggan untuk pengembangan usaha. Jadi kalau orang tuh, Mbak, jamu mungkin enak loh, tapi kok kurang legi yo kayak gitu. Gini, aku share-nya minuman timunku aja. Minuman timunku itu tadinya cuma minuman pakai gula, bahan timun gitu. Terus ada almarhum Pak Budi gitu di seberang rumah saya. Itu pesan, Mbak kan diabetes. Oh iya Bu, bisa diganti nggak pakai gula, pakainya madu kayak gitu teman-teman. Terus saya itu kan pengikutnya Pak Zaidul Akbar. Jadi dari Desember 2019 saya sudah pakai nasi merah, pakai madu, tidak pakai gula. Dari 2019 itu bulan Desember. Nah, dari situ saya langsung kepikiran nih, wah bisa ditambah chia nih. Nah, jadi varian minuman timunku itu justru dari pelanggan. Disuruh nambahin chia, kemudian bisa diganti madu, kemudian mau tanpa ampas, karena orang kan kadang-kadang macam-macam ya permintaannya. Ya udah, itu pokoknya interaksi dengan pelanggan itu membuat usaha kita jadi menghasilkan produk baru. Nggak usah gini deh, ya aku mau jualan apa lagi ya, produkku apa lagi ya, apalagi ya. Nah, kita tuh terlalu banyak berpikir gitu sampai lupa action. Nah, kalau mikir terus nggak action ya kita nggak akan nemu jawabannya. Itu gampangannya kayak gitu. Padahal kadang-kadang kita tuh nggak perlu banyak nggak perlu banyak mikir untuk bisa action gitu. Karena sebetulnya action tuh akan otomatis. Misalnya, halo Bu Heru, ini Bu Heru ini juga tetangga. Beliau masakannya enak banget. Jadi kalau misalkan itu kayak Bu Heru, mungkin kalau offline ya orang udah mencicipi ya. Kalau masakan bisnisnya tuh bisa mencicipi, kemudian orang pesan lagi, repeat order gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya enggak, ya berarti kita harus promosi dulu di sosial media gitu.
menjaga kualitas produk yang dipromosikan di media sosial. Jangan sampai karena Bu Nuning pesan ke saya, dapatnya bagus. Ketika nanti Mbak Francisca beli ke saya, produknya jelek. Jadi jangan memilah-milih kualitas produk untuk pelanggannya. Itu yang utama. Hai Mbak Rafnia, ini juga Mbak Aulia, ini juga teman MM suami, tapi beliau juga tetangga saya. Nah, jadi itu masih muda juga, masih semangat gitu kan. Nah, kemudian berikutnya kita bicara tentang copywriting. Copywriting adalah seni. Jadi menulis itu seni, teman-teman. Seni sekaligus ilmu pengetahuan dalam memilih dan merangkai kata supaya orang-orang itu tertarik membaca dan mengambil tindakan sesuai dengan yang kita tuliskan. Kalau soft selling itu adalah cara untuk melakukan penjualan tanpa harus terlihat seperti jualan. Itu yang dimaksud dengan soft selling. Misalkan aku jualan handphone gini. Ini handphone, beli deh. Bukan gak enak banget ya. Tapi ini adalah ini adalah sahabat baruku nih. Jadi aku pakai alat ini untuk melakukan aktivitas bisnisku. Aku ngambil foto dari sini dan hasil fotonya tuh bagus banget. Dia secerah mirrorless gitu. Wah, orang pasti akan penasaran nih, handphone apa tuh gitu. Soal harga, dia ramah banget loh di kantong. Bahkan kalau teman-teman makan 1 bulan, cukup dia untuk nggak makan 1 bulan, cukup dia untuk beli itu handphone gitu. Orang kan pasti mikir nih, wah apa sih itu kok harganya murah banget nih, paling sekitar di bawah 1 juta misalnya kalau masih single. Orang itu adalah yang dimaksud dengan soft selling. Nah, ini adalah garis besar menulis caption. Paragraf pertama harus menjelaskan apa yang dijual. Jangan paragraf pertama tiba-tiba bikin kalau mau pesen di IMA. Lah, apa ini yang dijual nggak ada kok tiba-tiba pesan gitu. Paragraf pertama harus menjelaskan apa yang dijual. Tas Ecoprint, daster cantik Manda, kudapan jewelry tadi apa ini jewelry artfully jewelry atau custom jeweler kayak gitu. Bumbu pecel tabur berbeda dari yang lain. Nah, itu dipakai untuk paragraf pertama. Bumbu pecel tanpa air ada nih misalnya gitu. Tas ramah lingkungan. Nah, intinya kita cuma mau cerita Ecoprint tadi. Kemudian, paragraf yang berikutnya, detail dari produknya. Boleh teman-teman, kalau saya itu biasanya lebar dadanya berapa, panjang bajunya berapa, bahannya apa, itu yang saya ceritakan. Kemudian keunggulan produk, teman-teman harus kenal lah keunggulan produknya apa. Jangan-jangan teman-teman jualan, iya, keunggulan produk itu apa ya? Malah ganti nanya, misalnya ke saya, lah saya ya enggak tahu, kelebihannya apa. Jadi teman-teman, tolong ini di screenshot, bagian dari teman-teman tuh mengenal produknya teman-teman. Kenapa teman-teman selalu stuck? Saat menulis tuh stuck gitu. Aku nulis apa ya gitu. Ya karena teman-teman masih bingung sendiri gitu kan. Lah aku mau nulis apa ini? Keunggulan produkku, aku nggak tahu misalnya gitu. Bukan kenapa beli produkku, aku juga nggak tahu lah kayak gitu-gitu harus dicari idenya. Kita harus dapat wangsit nih kira-kira mau nulis apa tentang produk kita. Paragraf terakhir barulah kasih hashtag, kasih mention. Mention itu adalah kita menuliskan pakai @ itu ke mention mana. Kalau kita tag itu berarti udah ada sekarang tag itu adalah untuk mengetag orang. Jadi postingan itu akan muncul ketika kita ngetag orang. Tanpa orang itu buka IG kita, dia otomatis sudah bisa tahu bahwa postingannya itu bisa kita lihat. Paragraf terakhir berupa info bagaimana cara membeli produk tersebut. Tugas. Sudah selesai berarti. Kalau udah sampai ke layar tugas itu berarti sudah selesai. Sekarang aku mau dong teman-teman itu buka. Jadi kita foto dulu ya. Mau nggak foto dulu? Kita foto, kepencet. Nah, kita foto dulu supaya Oke, saya stop sharing dulu. Kita foto dulu. Nah, Mbak Nuni masih seger banget. Terima kasih ya. Ada Mbak Fuli dari Denpasar loh. Ini ya ampun keren banget ya Mbak Francisca Dwi. Halo. Ada Bu Seboa, Mbak Nita.
Ada Mbak Rosnia Aulia, ada Mbak Aulia, ada Mbak Wijayanti. Halo Mbak Yanti, ada Mbak Rina juga pastinya, Mbak Rina dan Mbak Reni di sini. Kemudian ada Mas Rian juga di sini, ada Bu Heru. Terima kasih banyak. Kita foto dulu ya. 1, 2. Oke, Mbak Ani, halo Mbak Ani, masih jalan-jalan sebentar. Nanti saya ulangi lagi fotonya. Oke, udah siap semuanya? 1, 2. Oh, Mbak Siti Umayyah baru keluar. Sebentar. Saya ulangi lagi. Jadi teman-teman, kalau saya bikin foto sama suami jangan ditanya ya, itu sekali take 20 take ya. Jadi suami sampai bete marah-marah itu gara-gara berkali-kali. Nah, sekarang saya tunggu. Mbak Fitria, ini ada wajik kletik enak dari Jogja, harus cobain. Nah, sudah keluar semua wajahnya. Baiklah. Saya foto ya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kita sekarang ke tugas ya. Nanti kita terus ada tanya jawab kurang lebih 30 menit supaya nanti saat zuhur kita nggak mengganggu waktunya zuhur. Nah, ini saya share screen lagi. Sebentar. Oke, tugasnya apa? Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat? Yang terlihat apa? Tugas pertama. Yang terlihat apa? Tugas. Tugas pertama. Siap. Tugas 1, berteman, yaitu follow semua akun tadi yang sudah saya share secara broadcast. Nantinya nggak ada grup-grupan, biar kita pakai broadcast gitu aja, atau enak pakai grup-grupan. Saya terserah teman-teman. Kalau ada grup-grupan, enaknya kita bisa nge-share itu 2 arah. Tapi kalau mengganggu, saya biasanya cuma broadcast. Jadi nanti kalau broadcast itu nggak usah mendelete-delete, karena kan nanti jadi kapasitasnya juga jadi ini ya, jadi mengganggu teman-teman. Jadi saya nanti broadcast aja modelnya. Tugas pertama adalah berteman dan membuat konten IG. Jangan lupa pakai hashtag. Hashtagnya adalah KBB. Hashtagnya adalah kelas belajar berbagi, serta tag. Kalau tag itu bukan mention. Kalau mention itu tuh hanya ketika saya buka Instagramnya baru saya merasa di tag sekali. Tapi kalau mention, kalau tag itu benar-benar, jadi teman-teman kalau lihat Instagram, sebentar saya tunjukin. Jadi itu nanti di bagian bawah itu ada teman-teman mau apa? Mau tag atau mau tag atau mau. Nah, jadi misalkan saya upload kayak gini, oke. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Oke, kalau teman-teman ini mau ada tag people, jadi di bawahnya di tulisan caption ada tag people, add reminder, ada add location, itu fungsinya apa Mbak Ima? Tag people adalah ngetag saya Ima Satrianto. Itu saya mau lihat, saya nggak mau lihat, saya dipaksa lihat. Add reminder, bikinnya sekarang untuk tayang hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, terserah. Add location itu mengguiding, lawang aku kok pesen nasi ayam, tapi kok aku di Bandung, ini di Jogja ya. Nah, itu kenapa harus ada add location. Add location-nya bisa milih bebas, special region of Jogja boleh, Yogyakarta boleh, teman-teman yang punya reseller di Tasikmalaya, di Bekasi, nggak apa-apa, pakai aja. Artinya orang Jakarta, deket nih Bekasi, kayak gitu. Kemudian also post to Facebook, Twitter, itu bisa dimanfaatkan. Nah, demikian ya. Ini adalah tugasnya yang pertama. Nanti kita ketemu lagi di KBB yang kedua, kita bisa belajar tentang bagaimana praktek, benar-benar prakteknya. Nah, last but not the least, praktek, dan jangan menyerah. Dah utamanya tuh praktek. Praktek tuh bikin kita kaya. Setiap praktek sekali, ya gambarnya miring. Praktek 2 kali, ya lupa captionnya. Praktek 3 kali, ke delete. Praktek 4 kali, ya lupa nggak menyertakan ini, itu. Artinya praktek. Jadi setiap kegagalan tuh jadi kayak
buku kamus kegagalan gitu. Jangan lagi gagal gitu. Dan percayalah, buat yang followernya masih dikit, yang kayak nggak ada yang nge-like, yang kayak kalau teman-teman konsisten di mata Tuhan gitu, insya Allah yang ngasih rezeki nanti pasti Tuhan. People buy from people they trust. Jadi kepercayaan. Kita nggak pernah jual barang yang jelek, kita nggak pernah jelekin barangnya orang lain juga, kita menjualnya sepenuh hati, kita memang pakai barang itu dan memang pengen orang lain yang beli barang kita itu suka, sehat, itu udah rahasia langit gitu kan. Jadi people buy from people they trust gitu. Nah, selesai sudah slide semuanya. Terima kasih banyak. Sekarang saya buka, bebas mau pakai suara boleh, mau pakai video boleh, mau tanya di chat boleh. Yuk kita sekarang tanya jawab. Ayo, siapa yang mau mulai? Jadi biar saya bisa minum dulu. Aku senang banget loh ketemu sama ibu-ibu semuanya, kakak-kakak. Kita belajar bareng, jangan bosen ya. Nah, ini di bagian chat. Mohon maaf Kak, saya terlambat masuk link. Nggak apa-apa, nanti saya share materinya. Mbak, konten IG-nya tentang apa? Maaf kelewat. Konten IG-nya tentang apa? IG saya atau IG yang lain? Kalau IG saya yang tadi ada Dasar Cantik Manda, Minuman Timunku, Cemilan Hikari. Kalau IG-nya teman-teman udah ada di chat tadi ya. Kemudian Mbak Ima, gimana followernya biar banyak? Karena saya sebetulnya followernya itu bukan jualan, bukan akun jualan, itu kan akun lifestyle ya, di mana saya di situ sebagai konten kreator. Artinya saya ngejualin produknya brand, misalnya brand Asus, kemudian dari produk-produk yang biasa tayang lah ya, masak dan lain-lain itu. Jadi followernya banyak karena saya sebagai influencer di situ. Tapi tenang aja, perlahan setiap teman-teman tuh pokoknya follower tuh akan datang secara organik kalau teman-teman sering upload pakai hashtag, upload pakai hashtag. Jadi kalau hashtagnya itu penting banget karena orang nyari zaman sekarang tuh pasti pakai hashtag kado foto misalnya, hashtag kerajinan Bali, hashtag tas ekoprint, itu udah orang otomatis nyari gitu. Kalau lagi masang hashtag, itu teman-teman jangan nggak apa-apa pakai murah, karena sebetulnya itu aku biasa nyarinya gitu. Hashtag yang paling murah dari yang murah gitu, itu biasanya yang ibu-ibu cari. Tapi nantinya jangan membranding kita jadi apa-apa murah, takutnya nanti jadi murahan gitu. Padahal kita kan boleh murah tapi punya kualitas seperti itu. Mbak tadi yang buat konten IG yang buat tugas harus konten IG itu sesuai dengan yang dijual produknya. Jadi kalau misalnya saya jual daster ya nanti saya harus bikin tuh hashtag KBB yang daster. Saya bikin caption, saya bikin itu, kemudian saya infokan produknya apa. Maaf Mbak Ima baru bergabung. Oh iya Mbak Uni Tegal. Ini yang jamu apa yang temennya Mbak Jamu ya? Kunitri ya? Mbak tadi diminta buat belajar cantumkan wa.me, betul ya. Bolehkah saya pakai simple link di akun IG? Nggak apa-apa. Boleh pakai Bitly, boleh. Tadi kita belajarnya wa.me. Itu kalau cuman pakai WA Talk. Tapi kalau seperti saya ada WA, blog, YouTube, Instagram, Twitter ribet gitu, bisa pakai link tr.ee tadi. Kalau pakai Bitly juga silakan boleh. Mbak Kakak Ima mau tanya, iya Mbak, iya Kakak Intan, agar orang tertarik dengan produk, apakah jumlah followers mempengaruhi? Sejujurnya tidak ya. Saya itu, jadi ada yang namanya engagement rate, namanya ER, itu di Instagram ada yang namanya ER. Iya Mbak, saya temannya Mbak Dewi. Oh iya, ya Mbak Uni, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Gitu. Jadi udah kelihatan kan wajah mukanya Bu Elton kayak apa, kayak ini ya. Nah, jadi ada yang namanya ER, engagement rate. Teman-teman silahkan, itu biasanya ada kalkulatornya. Jadi Instagram tuh ada kalkulatornya, namanya adalah engagement rate itu tadi. Nah, kalkulator Instagram itu untuk mengetahui kenapa sih Mbak Ima yang followernya 13.000 kok bisa ya nawarin produk yang Atta Halilintar lagi mempromosikan misalnya. Ya karena Atta berapa juta followernya
like-nya berapa, ER-nya berapa, itu kelihatan. Nah, selama nilai ER-nya, engagement rate-nya itu sama, ya nggak masalah. Brand mesti ngelihatnya, oh bagus ini Instagram-nya. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak usah berkecil hati dengan jumlah follower itu, karena Instagram itu nggak cuman dari ngelihatnya dari followernya, tapi ada yang namanya engagement rate. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, aku tutup loh ini. Aku lagi memantau chat. Siapa tahu ada yang kelewat. Nggak ada. Benar nggak ada yang pengen ditanyain. Mbak Rafnia. Sudah open mic. Mau menyampaikan sesuatu? Banyak sebenarnya Mbak, tapi malah bingung. Dia, Mbak, jangan bikin aku ketawa dong, Mbak Uni. Nah, apa namanya, gini, apa yang dipikirkan aja sekarang yang pengen ditanyain? Oke. Ini aku pakai ini aja ya Mbak, nggak apa-apa. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran, semua jadi tahu nih. Mbak Uni dari Tegal jualan apa nih? Ya, dari Tegal aku habis kumpulan PKK Mbak, masih pakai seragam kebesaran. Ya, hebat Ibu PKK. Di sini juga ada Bu RT di sini. Jadi memang ibu-ibu PKK di hari Minggu ini namanya. Kita lagi PKK UMKM ya kan. Ayo Mbak Uni, produknya apa Mbak Uni? Produknya rajutan. Oh, rajutan. Bisa kolaborasi tuh sama yang craft fashion. Jadi rajutan untuk sementara sih masih tas gitu ya Mbak ininya. Cuman apa ya yang ingin saya tanyakan itu tadi masalah membranding murah tapi nggak murahan gitu ya Mbak tadi ya yang barusan Mbak Ima sebutin. Jadi kalau untuk produk saya sih sebenarnya harganya termasuk amat sangat murah sekali karena apa ya saya juga menyadari kemampuan saya karena kan semuanya benar-benar dikerjain sendiri ya Mbak. Jadi dari merajutnya, kemudian dari puringnya ya, puring tasnya itu, terus masang resleting gitu-gitu. Tapi kadang ya itu tadi Mbak kayak satu tas gitu aja, misal yang kecil itu kan saya hargain 50.000 gitu. Nah itu kadang masih ada yang kok mahal sih gitu-gitu loh Mbak. Itu gimana gitu. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Uni. Mudah-mudahan nanti menjawab satu kebingungannya. Iya, itu gitu Mbak. Terima kasih Mbak Ima. Salah satunya itu dulu ya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, jadi ini mewakili pertanyaan dari teman-teman ya. Murah tapi tidak murahan. Jadi teman-teman, cara menyampaikan murah yang tidak murahan itu tricky. Tricky itu artinya apa? Kadang kita suka ngomong, daster murah, saya menghindari banget tuh ngomong daster murah gitu. Padahal emang ya murah gitu, 50.000 hitungannya dipakai dari awal pandemi sampai sekarang aja belum rusak 2 tahun, berarti kan dasterku ya lumayan murah gitu kan. Nah, tapi gimana ya cara nyampeinnya? Sebetulnya Mbak Uni tuh udah punya jawabannya loh teman-teman. Tadi Mbak Uni bilangnya apa? Karena saya bikin sendiri, saya bikin pola sendiri, saya pilih sendiri, saya tuh jahit sendiri, itu yang bikin produk saya berkualitas, tapi harganya terjangkau. Nah, jadi Mbak Uni menyampaikannya sekarang dalam bentuk cerita. Di feed Instagramnya, habis Mbak Uni tayang tayang gambar tasnya, kemudian tengahnya tuh dibikin proses pembuatan tas unik gitu. Aku lupa brandingnya apa, nanti aku lihat di Instagram tas apa gitu. Jadi di slide kedua Mbak Uni gambar dibikin dengan tangan, handmade. Slide berikutnya pemilihan bahan yang berkualitas. Slide berikutnya pola yang disesuaikan dengan selera. Yang slide berikutnya adalah hasil tas yang berkualitas dengan harga terjangkau. Apa prosesnya diceritakan? Jadi orang tuh yang kayak saya nganggap semua tas rajut itu sama, itu akan beda gitu. Mungkin dari nama benangnya.
benangnya kalau orang biasa pakai benang rajutnya X misalnya, Mbak Uni harus cerita di slide yang berikutnya. Jadi yang pertama adalah gambar foto tasnya, yang kedua adalah cara proses tasnya, murah, tas berkualitas, harga terjangkau. Yang ketiga, Mbak Uni cerita bahan di balik pembuatan tas yang harganya terjangkau tapi berkualitas. Itu Mbak harus cerita. Bahannya itu enggak yang cepat jerabut, misalnya benangnya. Maaf ya, saya bahasanya Jawa, jerabut itu karena Indonesia itu lebih susah nyari kata-kata jerabut gitu tadi. Kemudian bahan benangnya enggak mudah yang patah misalnya, bahannya enggak kayak apa yang kuat banget, yang sakit kalau baret kan ada ya, yang kayak tambang gitu jadi baret istilahnya. Jadi harus cerita gitu. Makanya saya bilang Instagram bisnis itu nggak melulu tentang jualan aja. Orang dipaksa jualan tuh juga jualan lagi, tapi harus educate gitu, harus mengedukasi. Isinya saya pun masih belajar karena baru 3 bulan, besok 4 Maret. Jadi ayo kita belajar bersama, makanya namanya kelas berbagi dan belajar gitu kan. Nah, jadi Mbak Uni coba dipraktekin, isinya adalah cerita di balik tas itu. Jangan melulu tas, semua foto tas yang mau dijual, jangan. Jadi mulai dari itu tadi jelasin bahannya, punya aku bahannya pakai ini loh. Dan kalau ada orang komentar tadi, Mbak, masih mahal. Yo wes, nek masih mahal beli yang lain, atau ya udah kalau masih mahal kamu beli yang itu sama punya aku. Beli punya aku, nanti kamu bandingin. Yang itu mungkin setahun rusak, yang punya aku dilungsurnya sampai anakmu masih bisa. Nah, jadi cara menjawab itu menentukan orang itu kadang gini loh, kita tuh kadang reaktifnya itu aku tuh galak kalau aku disentil aku mesti akan balik gitu loh maksudnya. Tapi kalau aku tuh masih yang santai. Baik mah dasarmu ini tangguh ra cukup makane awakmu dicilekke. Maksudnya itu apa namanya jawaban ya sesama teman ya. Tapi kalau pelanggan ya gimana? Apa mau saya ganti? Kita tuh cukup merendah untuk. Tapi Mbak Ima pernah ada yang minta ganti? Ya pernah lah gitu. Maksudnya saya jualan juga nggak setahun 2 tahun gitu. Udah dari 2010 itu udah jadi penjual. Minta ganti. Ya ada. Aku bilang ya ampun barin aku 5.000, 10.000 diganti. Berarti kan aku rugi nih gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Aku selalu percaya ada ilmu langit gitu kan. Nggak usah hitung-hitungan di dunia tuh nanti pasti ada yang ganti. Begitu ya. Kemudian Astane Ibu, brandnya Astane Ibu, Masya Allah, iya. Ada nama ibu lah, Insya Allah berkahnya. Nah, Mbak Francisca Dwi ini aku nggak tahu produknya apa, Mbak Francisca. Tadi udah ada tuh kelihatan wajahnya cantik. Ini mau nggak nih open mic nih? Untuk jadwalkan postingan lewat IG gimana Mbak caranya? Jadi tadi buka Instagramnya, kemudian kayak biasanya post biasa. Terus nanti udah dipilih postnya yang mau diangkat yang mana, kemudian dikasih tanda panah biasa kayak kalau mau posting itu. Nah, sebelum centangnya itu dipencet, baca bagian bawahnya. Itu ada tag people, itu ngetag saya kayak tadi misalnya. Tag itu berarti saya mau nggak mau buka, nanti aku akan ke tag nih. Kemudian add reminder. Nah, add reminder itu start time-nya mau kapan, itu kayak gitu. Nah, kemudian ini teman-teman terus post di mana, di Facebook apa di mana seperti itu. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan yang lain. Masih ada pertanyaan apa enggak? Kalau sudah dirasa cukup, saya mau tutup nih roomnya biar teman-teman bisa nyiapin makan siang dan juga bisa segera praktek tadi tugasnya apa. Sudah nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti teman-teman terima kasih banyak ya sudah menyimak dari awal sampai akhir kurang lebih 2 jam.
Oke, terima kasih kembali. Udah menyimak selama kurang lebih 2 jam. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga segera bisa dipraktekkan sama-sama. Kita belajar bareng juga di sini. Kita praktek bareng. Insya Allah ketemu sama saya lagi nanti di kelas yang sudah saya janjikan. Untuk waktunya nanti bisa kita sesuaikan bareng-bareng, mau di grup oke, teman-teman Japri juga oke. Jangan lupa apa ilmu yang teman-teman sudah dapatkan itu silahkan diajari ke temannya lagi. 1 orang, 2 orang, belajar bareng, punya link belajar teman-teman share lagi, insya Allah. Nanti apa yang dari kayak gitu tuh kita juga harus praktek. Nah, kita memaksa diri kita untuk praktek karena kita sudah ngajak orang lain untuk praktek. Jadi kecemplung bareng gitu. Terima kasih banyak semuanya. Kalau saya ada salah dalam menyampaikan, ada salah dalam bercanda yang kelewatan, ada hal yang saya tuh sok tahu juga gitu kan, kita belajar sama-sama ya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih waktunya, terima kasih semuanya. Ketemu lagi di WA grup aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berakhir pekan. Ini ada long weekend loh, sampai hari Senin loh. Senin libur ya. Selama praktek-praktek nanti fotoin produk-produknya mumpung liburan dan masih COVID ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.